22 kendaraan mewah hasil operasi tangkap tangan di kasus dugaan pemerasan yang melibatkan wamenakar Immanuel Ebenezer dipajang di halaman gedung KPK. Kendaraan roda 2 mewah ini masuk dan diparkir di halaman gedung Merah Putih KPK. Yang mencolok terdapat 2 unit motor sport merah menyala pabrikan Italia. 2 motor ini diketahui diangkut oleh tim penyidik KPK dari garasi rumah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Tidak hanya motor, ada pula mobil mewah berwarna biru pabrikan Jepang. Meski belum dikonfirmasi apakah mobil ini milik Ebenezer atau bukan, KPK menyebut semua kendaraan yang dihadirkan terkait dengan operasi tangkap tangan yang menjerat wamenakar Ebenezer. KPK menyampaikan telah menyita 22 kendaraan, diantaranya 15 mobil dan 7 motor. Semua kendaraan ini dugaan terkait tindakan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang tengah KPK selidiki. Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya nanti kami akan update. Kalau OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara. Ya betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Berapa orang? Nanti kami detilkan ya. Berapa? Kenapa? Ya kendaraan ini kan sebagai barang bukti ya, dan sekaligus tentunya sebagai langkah awal nanti untuk aset recovery dalam penanganan perkara ini. Dikenal rajin belusukan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kini terciduk operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo Subianto tak pandang bulu terhadap pejabat yang korupsi. Nah, di antara inspeksi mendadak Noel yang fenomenal adalah ketika mendatangi perusahaan Duta Palma di Jakarta Selatan yang kala itu disebut menahan ijazah para pekerjanya. Sontak kedatangan relawan Joko Widodo ini disambut para pekerja yang juga mengeluhkan bahwa upahnya tidak sampai standar upah minimum kota. Dan 19 Agustus 2025 atau 2 hari sebelum terciduk operasi tangkap tangan, Wamen Noel melakukan sidak ke sebuah pabrik alat kesehatan di Depok menyusul laporan para pekerja yang mengaku kehilangan sejumlah haknya. Nah, di sini pekerja juga mengeluhkan gajinya yang tidak kunjung dibayar. Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu pada akhirnya digiring ke gedung KPK usai operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini. Ya, pemirsa, KPK meringkus Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang tengah mengurus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Lebih lanjut kami akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan Wakil Ketua Umum Jokowi Media Andi Aswan. Bang Andi, Bang Saud, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Bang Saud sudah bergabung? Ya, sudah. Oke, baik. Saya ke Bang Saud dulu ya. Bang Saud, meski kita menghormati asas praduga tak bersalah, tapi melihat OTT yang melibatkan 10 orang lebih ini, informasinya 14 orang yang kemudian ditahan dan barang buktinya ada mobil dan motor mewah. Apakah mungkin Wakil Menteri Eben ini nantinya hanya sebagai saksi saja, Bang Saud, menurut Anda? Oh ya, tentu kita harus menunggu expose dulu ya. Karena pengalaman menunjukkan bahwa orang yang dipanggil, diajak ke KPK itu belum tentu juga dia akan, kalau katakan ini kan ada berapa puluh orang yang diajak tuh. Nanti kita tunggu aja expose-nya. Tetapi yang memahami konstruksi kasus ini pastilah penyelidik yang kemudian bisa memastikan barang-barang itu milik siapa. Tapi kalau kemudian barang itu menjadi bagian daripada milik katakanlah wakil menteri yang disebut-sebut, ya tentu dia ada kaitan dengan pertanggungjawaban yang harus dimintakan. Jadi sekali lagi itu masih merupakan hak penyelidik yang kita belum bisa masuk ke situ. Lain hal kalau pimpinan KPK pasti mereka sudah memahami konstruksi kasusnya. Karena OTT ini kan biasanya produk-produk yang hasil dari
tindak pidana sebelumnya yang pernah terjadi, kemudian didalami, kemudian terjadi lagi peristiwanya, sehingga kita tunggu saja. Enggak juga barang diambil di rumah saya kalau nggak ada kaitan dengan pertanggungjawaban yang harus saya lakukan, tetapi itu pun tetap kita tunggu dulu expose-nya sampai mereka bisa memastikan expose nanti malam sebelum 24 jam bahwa yang bersangkutan harus bertanggung jawab karena peristiwa pidana memang sudah terjadi, gitu, Kevin. Oke, baik. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, Anda menyangka tidak sih bahwa kejadian ini menimpa sahabat Anda, Immanuel Ebenezer, seorang wakil Menteri Ketenagakerjaan? Bang Andi? Ya, Kevin, sebetulnya kami turut prihatin ya. Ini ibaratnya kayak petir siang bolong bagi kita. Kita tidak menduga bahwa hal ini akan terjadi seperti ini. Tapi kita mau kedepankanlah ajas praduga tak bersalah itu. Dan juga ya, ini adalah wujud kerja juga, artinya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia tidak main-main dalam kasus memberantas korupsi itu sendiri. Dan siapapun itu di mata hukum itu pasti sama, siapapun yang terlibat pasti akan dihukum untuk itu. Tapi kita mengedepankanlah azas praduga tak bersalah seperti apa konstruksinya yang dilakukan oleh Ya Bang Andi, tapi sepengetahuan Anda belakangan ini kegiatan Bang Nol itu seperti apa saja sih Bang Andi? Ya seperti sebelum-sebelumnya ya dia banyak juga melakukan inspeksi ya kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak-hak kepada karyawannya ya sesuai ya dengan kontraknya misalnya ya. Dan yang kedua juga beliau itu menjalankan tugas-tugas sehari-hari seperti menteri pada umumnya seperti itu. Dan kalau kita lihat kan penilaian terhadap kinerja dari Pak Immanuel Ebenezer ini sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja kan cukup memuaskan gitu, cukup bagus untuk itu. Ya memang kalau hal-hal seperti ini ya kita tidak artinya ya apapun terjadi itu seperti musibah lah ya buat kita itu semua, dan kita menyerahkan kepada KPK untuk penyelesaiannya. Begitu Kevin. Baik, Bang Saud, sepengalaman Anda menjadi pimpinan KPK dulu, sebetulnya pola pemerasan dan jerat hukum yang dikenakan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam hal ini adalah perolehan sertifikat K3 ini seperti apa sih Bang Saud? Iya, itu kan pintu masuknya selalunya perizinan ya, yang menyangkut dengan tugas-tugas dari kementerian. Kalau udah menyangkut sertifikasi, kalau kita sebut ini sertifikasi adalah untuk keselamatan dan kesehatan kerja, ini sebenarnya sangat disayangkan. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya perizinan itu bisa dijadikan sebuah isu transaksional, yang menarik adalah sebenarnya ini kan lebih kepada sesuatu yang intangible sebenarnya. Jadi kalau kita bicara kalau itu kerugian negara dalam kaitan kelapa sawit atau apalah katakan gitu ya, itu masih bisa diukur. Artinya tangible. Kalau udah knowledge itu kan intangible dan kerusakannya itu cukup banyak. Kalau apalagi kalau kita bicara ISO, ini kan ada standar-standar internasional harus dimiliki setiap perusahaan. Sehingga mungkin banyak yang tidak memiliki passion di situ, karena memang ini kalau keselamatan dan keamanan kerja ini kan nggak semua orang tertarik sebenarnya, karena itu menyangkut passion seseorang untuk mengawasi bagaimana supaya kerja aman dan kerja itu sehat gitu. Nah sehingga kemudian kalau kita lihat pintu masuknya, kenapa ini menjadi transaksional? Bisa jadi jangan-jangan juga ada ini kan dia harus ikut pendidikan nih. Ya kan, apakah memang dilakukan seperti itu, dia nggak ikut pendidikan tapi kemudian diberi sertifikat, saya nggak paham. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang terjadi. Kalau kita bicara lingkungan kerja yang katakanlah harus diawasi, kemudian tidak diawasi, kemudian tidak dilaporkan, kemudian kementerian tidak melakukan sertifikasi bahwa industri kamu sudah memenuhi syarat sebagaimana yang saya tugaskan kepada orang-orang di tempat kamu yang orang-orang K3 di tempat itu gitu. Nah mungkin bisa jadi di sana isu transaksionalnya. Nanti kita lihat saja sebenarnya apa sebab sampai kemudian proses sertifikasi ini dan implementasinya seperti apa kok menjadi katakanlah ini kan berarti sangat signifikan ya,
Kalau menjadi urusan seorang menteri kan sangat signifikan, tidak hanya hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, dan barang sitaannya juga cukup banyak. Menurut saya, apa yang harus kita lakukan ke depan adalah ini pengalaman, kalau saya lebih cenderung pembelajaran bagaimana menteri dan wakilnya. Saya nggak ngerti KPI-nya seperti apa ya, mereka menteri-menteri dan wakilnya ini sekarang di kementerian kayak gimana, bagi kerjanya kayak gimana, bagaimana mereka sering check and balance satu lain. Kalau wakilnya kurang baik, menterinya baik, atau wakilnya baik, menterinya tidak baik, itu bagaimana? Nah, ini mungkin tantangan ke depan. Tetapi kan sebenarnya sederhana, ketika presiden mengatakan saya akan kejar ke ujung dunia, ya sebenarnya kan semua menteri harus paham, stop korupsi hari ini juga. Jadi Kevin, kalau standar-standar, prosedur-prosedur, kemudian bagaimana kerja, ini kan sesuatu yang sudah dipahami setiap orang gitu. Jadi nggak sulit-sulit amat kalau kita bicara knowledge ya, atau pengetahuan. Tapi ini kan lebih kepada persoalan integritas. Ini menjadi lebih sulit gitu, Kevin. Ya, berbicara mengenai KPI para menteri dan wakil menteri mungkin hanya presiden yang punya begitu ya Bang Saud ya. Tapi saya ke Bang Asman, Bang Andi. Berhubungan dengan presiden, kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali mengingatkan jangan sekali-sekali korupsi. Bahkan Pak Presiden mengatakan ini tidak ada kompromi sama sekali terhadap pelaku korupsi. Apalagi kalau ini dilakukan oleh pembantunya sendiri. Nah, kenyataannya pada hari ini ada operasi tangkap tangan yang menimpa pembantunya sendiri, Bang Andi. Bagaimana kemudian kita memaknai pernyataan Presiden itu kalau ia mau menerapkan bahwa tidak ada kompromi sama sekali terhadap pelaku korupsi? Iya, Kevin, setiap assignment dari Presiden pasti ada juga konsekuensinya seperti itu. Ya, siap dilantik, ya siap mundur, istilahnya kan begitu. Kalau terlibat dalam kasus hukum, seperti kayak dengan KPK itu. Tapi kita, ini dulu lah, ajas praduga tak bersalah dulu ya. Seperti apa sih konstruksinya kan kita belum jelas ya untuk OTT ini. Karena informasi yang saya terima juga agak berbeda gitu kan. Nah, ini tidak berandai-andai ya, kita tunggu saja seperti apa exposure-nya itu, seperti apa dari KPK itu keterlibatan dari Pak Wamen itu terhadap kasus ini gitu loh. Ya, memang kan tadi katakan barang bukti cukup banyak ya, ada 20 mobil, ada 7 motor ya, termasuk ada motor mewah itu. Dan itu memang ya harus komprehensif gitu kan. Ya, kita lihat seperti apa, karena kita tidak mau berandai-andai untuk itu, Kevin. Yang jelas bagaimana nanti ya yang diberi keterangan oleh KPK itu ya kita ikuti saja, dan kami berharap ya kalau memang itu terjadi yang kita tidak inginkan ya kita harus mempersiapkan bantuan hukum untuk itu. Begitu, Kevin. Ya, ada 22 unit kendaraan yang tadi dipajang di gedung KPK, Bang Andi, di mana kemudian 15-nya adalah roda 4, 7 adalah roda 2. Ada kendaraan Ducati di situ, ada kendaraan Jepang, mobil sport mewah ini berwarna biru. Di antara kendaraan-kendaraan ini, apakah Anda tahu beberapa di antaranya merupakan milik dari Bang Noel, Bang Andi? Saya tidak melihat yang sering dipakai beliau gitu ya. Di situ saya belum tidak melihat untuk itu. Ini kan semua adalah gabungan dari semua 10 orang yang kena OTT itu kan. Saya tidak melihat untuk itu. Yang mungkin kalau ada di sana ya tidak terpapar di layar TV. Tapi yang jelas adalah apapun yang nanti akan diumumkan oleh KPK ya kita ikuti saja, dan bagian selanjutnya kita akan mempersiapkan lah tim kuasa hukum itu nanti juga. Ya, Bang Saud, menurut Anda keterkaitan dari 22 unit kendaraan mewah ini terhadap kasusnya ini seperti apa, Bang Saud? Itu tadi kita belum tahu itu di bawah penguasaan siapa sebenarnya. Kalau kita katakan dipegang oleh seseorang, katakanlah di bawah dari level menteri, itu kan belum ada penjelasan, nanti kan diklarifikasi. Tapi kalau katakan itu di bawah wakil menteri, kemudian kita anggap aja dia mulai menjabat Oktober kemarin sampai Oktober ke depan, itu kan kurang dari berapa bulan lagi untuk kemudian dia bisa dinilai mendapat sesuatu atau menyalahkan guna wewenang ataupun menerima suap ataupun apalah ya, atau pakai pasal 12 dan seterusnya. Nanti penyidik yang lebih paham. Menjadi menarik adalah kalau umpamanya ini berada di bawah penguasaan seseorang, dalam hal ini wakil menteri,
tentu penyelidik akan lebih paham karena memang pola-pola komunikasi, pola-pola transaksionalnya seperti apa, itu mereka lebih paham sehingga mereka confidence untuk mengambil atau menyita barang-barang itu. Lepas itu dibawa siapapun, apakah dibawa seorang atau beberapa orang. Yang maksud saya adalah bahwa di dalam mendalami kasus ketika ada laporan dari masyarakat, KPK tentu sudah masuk ke banyak hal. Mereka juga biasa masuk ke katakanlah ke LHKPN dan kemudian mengamati perilaku kehidupan pribadi. Itu detail-detail itu sangat common bagi seorang penyelidik untuk kemudian bisa menyimpulkan bahwa yang bersangkutan berada pada peristiwa pidana yang harus dia tanggung jawabkan. Jadi masih kita tunggu beberapa jam ke depan bagaimana ekspos itu di bawah penguasaan siapa benda itu. Tetapi kalau katakanlah di bawah wakil menteri dengan aset yang begitu besar, itu juga menjadi gambaran pembelajaran buat kita, sekaligus juga warning buat presiden. Jangan-jangan di tempat lain juga punya potensi yang sama karena ini kan menyangkut satu kementerian. Apakah pola-pola kemudian di negara yang indeks persepsi korupsi 37 kemudian di kementerian lain kebal dari perilaku yang sama? Belum tentu juga. Karena kemudian kalau kita lihat presiden mau warning itu bagaimana itu bisa diawasi dan kemudian KPK berada di bawah pemerintah sekarang ya bisa jadi ada satu komunikasi yang baik antara presiden dengan KPK. Kamu jabarkan pekerjaanmu, lakukan itu, perintah saya tegas, ya tentu mereka akan lebih confident untuk melakukan penyitaan dan lain-lain. Gitu Mas Kevin. Ya, baik. Kita akan tunggu bersama pengumuman dari KPK terkait dengan konstruksi kasusnya seperti apa. Terlebih lagi status dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer akan seperti apa. Terima kasih Bang Saud, terima kasih Bang Andi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.